wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Inna rabbaka syari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan ingatlah, kata Allah, ketika engkau dinobatkan jadi pemimpin dan diangkat derajatmu lebih tinggi dari yang lain, yang pertama akan datang itu adalah ujian dan cobaan terhadap jabatan itu. Maka hati-hati dengan jabatan. Kalau sudah tersungkur, jatuh, tidak terhormat, bangkitnya lama. Ingat, kata Allah, siksa Allah itu pedih. Dan ingat juga, dan ingatlah, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin yang saya muliakan, setelah kita bersyukur karena Allah memberikan nikmat yang luar biasa, saya siang, pagi menjelang siang berdiri di sini. 4 hari yang lalu berada di daerah lain, kemudian di Jakarta, kemudian hadir presentasi calon tuan rumah. Ada 4 calon tuan rumah Munas ini sedang berlomba-lomba meyakinkan. 1 Sulawesi Utara, 2 Sulawesi Tengah, 3 Jawa Timur, dan 4 NTB. Sebagai putra NTB, ya saya berharap di NTB. Karena itu nanti tim verifikasi itu yang datang bukan saya, supaya objektif silakan dinilai dan silakan lobby. Karena ini kongres berkelas, bergengsi, menentukan, dan sudah masuk tahun politik, konfigurasi pilpres, capres dan sebagainya sudah ini, dan dia punya magnet yang kuat. Dan kita berkeyakinan salah satu capres-capres nanti calon RI 1 muncul dari kader HMI. Yang saya hormati, saya tidak sebut satu persatu, tapi Pak Bupati, 2 kali Pak Sekda. Pak Sekda ini sangat komunikatif. Saya sering dengar namanya, tapi baru ini saya bertemu, dan sekali bertemu langsung chemistry, pertautan batin itu langsung. Bapak tidak boleh berkecil hati, walaupun Bapak tidak sempat training di HMI, tapi Bapak sudah serasa HMI. Karena interaksi dengan kader HMI, dengan kami luar biasa. Itu Bang Marwan itu mantan pengurus Batku HMI Jawa Tengah, kakak letengnya Pak Bupati yang Pak Sekda temui itu adalah salah satu kebanggaan kami, tokoh HMI di Jawa Tengah. Jadi di HMI itu terbuka ruang bagi terbangun persaudaraan yang tinggi. Saya berkeyakinan suatu saat nanti Bapak salah satu penerima anggota kehormatan kami karena sudah interaksi. Pak Kapolres, saya bersyukur dan terima kasih Bapak bisa langsung, walaupun saya ketika Ketua DPRD Sumbawa Barat, beliau ini mantan Kapolres Sumbawa Barat juga. Jadi singgang sama sepak sudah hafal ya Pak ya. Belum sempat jumpa, saya sudah hijrah duluan karena waktu itu mau jadi bupati tidak ada uang. Jadi saya realistis saja lah, saya balik ke Jakarta dan Bang Akbar bilang, mari Bang masuk jadi presidium Munas kami waktu itu. Sehingga begitu terpilih Munas Islah, sehingga begitu selesai Munas saya dipercayakan wakil sekjen waktu itu. Dan saya mengabdi full dedicated selama 5 tahun, dan setelah itu saya diminta untuk menjadi sekjen. Pak Kapolres ini saya tahu agenda beliau banyak hari ini termasuk ke DPRD, tapi beliau memilih acara di Kahmi untuk hadir bersama kita. Pak Dandim, jabat yang mewakili, terima kasih atensinya untuk acara ini. Para pimpinan forum koordinasi pimpinan daerah, pengurus yang baru dilantik, kemudian Adinda Jaki, ini Sekum MW Kahmi serasa sekjen, kemudian Forhati, kemudian singkat cerita adik-adik ketua cabang, singkat cerita hadirin hadirat yang berbahagia. Saya sangat senang, gembira, karena tidak semua MD saya bisa hadir. Karena kalau pelantikan MD itu memang konstitusi mengamanatkan itu otoritas wilayah, tetapi MD tertentu sangat
minim sedikit hadir. Tapi dalam catatan saya, khusus untuk Jawa Lombok Timur ini sudah yang keempat kali saya hadir. Ternyata rahasianya itu memang adik-adik di sini good communicator, komunikator yang baik, kemudian pandai membaca celah jadwal, dan hampir setiap hari komunikasinya itu dari Lombok Timur itu. Jadi kayaknya rugi kalau kita nggak datang gitu. Besok itu MD Sumbawa tanggal 14. Tapi dari tadi malam itu Korpres sudah bilang, Gen, kapan balik ke Jakarta? Oh, baru sehari saya tiba udah tanya kapan balik. Jadi Jawa Lombok Timur patut menjadi teladan dalam konteks komunikasi. Pelantikan tadi saya sudah keliling ke beberapa MD yang saya ikut pelantikan, tapi ini pelantikan yang paling rapi, bersih, hikmat. Saya kira Pak Jaki itu seragamnya itu cocok untuk menjadi seragam Munas nanti kalau insya Allah kalau menjadi tuan rumah. Karena saya tertarik pada yang rapi-rapi, yang seragam-seragam itu. Makanya waktu acara Kongres HMI di Lok Sumawe, ada yang paling rapi pakaiannya dan cantik orangnya, saya lirik itu ke hati mencari istri saya sekarang. Jadi kita suka yang indah-indah. Hadirin yang berbahagia, ini acara sekaligus luar biasa. Milad, pelantikan, kemudian launching, kemudian ada launching KTA. Saya menerjemahkan KTA itu kartu tabungan akhirat, karena digerakkan kita untuk Taskah tabungan amal soleh kampung akhirat. Lonceng gedung, pesannya hanya satu dalam konteks kebangsaan. Kami harus menjadi kontributor terbaik dalam memajukan bangsa. Kenapa? 3 catatan. HMI lahir itu ketika usia muda Republik ini 5 Februari 47 dideklar oleh Lafran Pane, yang kemudian pemerintah menetapkan beliau sebagai pahlawan nasional. Beberapa tokoh mahasiswa di ruang Fakultas Adab Sekolah Tinggi Islam Indonesia yang kemudian menjadi sekarang itu Universitas Islam Indonesia di Jogja. Tujuannya saat itu adalah menguatkan komitmen tinggi menjaga, mengawal Republik ini. Apa pesan penting yang terlintas di dalam formulasi tujuan saat itu? Pertama, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuan HMI saat itu. Kuat sekali konsep kebangsaan, komitmen keumatan, kebangsaan, komitmen menjaga NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memajukan meningkatkan derajat Islam. Yang ketiga, syiar Islam. Saya berkeyakinan para tokoh pendiri itu terinspirasi dengan doa Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim atas perintah Allah membawa anak keturunannya di lembah yang kering gersang, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatam minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Tega nggak tega, ditinggalkan aja itu anak yang masih budak kecil, masih bayi, masih merah di tempat penduduk, tidak ada penduduk, tidak ada air, tidak ada apa. Sampai istrinya itu berkali-kali menyampaikan, ya Ibrahim, kau meninggalkan kami di sini, di tempat gersang, di tempat tidak ada orang, dengan bayi semata wayang yang masih merah, kau tinggalkan kami di sini Ibrahim. Ibrahim tidak berdaya menjawab kata-kata istrinya. Makanya syair lagu Soko Hati tadi itu menyemangati. Saya sampai mendengar tuh, ya kalau lagu himne itu memang historik dan spiritualis tinggi sekali, tapi lagu himne itu por hati saya berkali-kali menghentakkan badan walaupun istri saya nggak ada supaya energi positif terkirim ke sana. Ibrahim, kau meninggalkan kami di sini di tempat gak ada apa-apa. Nggak tega Ibrahim menjawabnya, tidak tega. Jangankan menjawab, nengok pun tidak bisa. Tapi istri yang tegar itu
Lalu istrinya menjawab sendiri pertanyaannya itu, "Ya Ibrahim, apakah kau tinggalkan kami di sini karena perintah Allah?" Baru Ibrahim menengok ke belakang dengan mata berkaca-kaca, dengan mimik yang penuh haru. Betul, istriku, ini perintah Allah. Dan doa Nabi Ibrahim itu kita yakini dikabulkan Allah. Beliau meminta negeri yang aman sentosa. Untuk apa negeri aman sentosa? Agar Islam itu syiarnya jalan. Untuk apa negeri aman sentosa? Agar kita makmur, berikhtiar, berupaya, berkarya, bekerja itu dengan penuh semangat mengejar kemakmuran dan kejayaan. Saya berkeyakinan pendiri HMI saat itu terinspirasi dengan Noga Ibrahim itu, karena berkeyakinan bahwa syiar Islam berjalan baik, itu kemakmuran berjalan terwujud dengan baik apabila negeri ini negeri aman sentosa. Maka waktu itu tujuan HMI itu adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan perjalanan waktu, setelah kelahiran dari kongres ke kongres, maka tujuan HMI itu terformulasi secara apik yang menjelaskan dua etape penting sekuenses dalam perjuangan itu. Pertama adalah konsolidasi diri, dan yang kedua adalah pengabdian diri, yang kita kenal dengan 5 insan cita. Terwujudnya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya mengistilahkan 4 in 1. 4 dalam satu tarikan nafas. Semua yang kita lakukan dalam kepengurusan ini adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah. Dimulai dari konsolidasi diri, potensi diri. Di mana letak potensi diri? 4 pilar. Insan akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam. Apabila telah berhasil konsolidasi diri ini, lalu kita hajatkan, kita peruntukkan semua itu untuk tugas-tugas pengabdian kepada Allah, full dedicated. Karena kita memang diciptakan rancang bangun kader HMI itu kader umat, kader bangsa. Kalau istilah Cak Nur itu bagaikan 2 sisi dari satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dia kader umat, dia sekaligus kader bangsa. Maka tidak heran kader-kader terbaik HMI itu sudah dipercayakan dalam berbagai lapangan dan lintas pengabdian, mulai dari kepala desa, lurah, camat, sekda, bupati, menteri, wapres. Puncaknya wapres, dan insya Allah dengan moto yakin usaha sampai 2024 akan muncul capres dari kader terbaik. Jadi agenda kita besar, blueprint kita besar. Jangan terjebak yang kecil-kecil, yang ecek-ecek, yang parsial, yang tidak substansial, yang furuk-furu'iyah, yang khilaf-khilafiyah. Besar agenda kita berpikir tentang bangsa, tentang republik ini. Karenanya wawasan kita itu harus luas besar. Boleh kawasan kita di Lombok Timur, tapi wawasan kita nasional. Karena kita pikirkan itu adalah nasional. Dan pemimpin pada tingkat apapun tidak boleh ragu. Saya meskipun nama menimbang, saya tidak banyak pertimbangan. Pokoknya begitu mendengar nama Lombok Timur melekat di hati, saya bilang bagi saya, jadwalkan saya ke sana. Saya ke Lombok Timur. Itu soal seni koordinasi, seni komunikasi. Yang kedua, ingat, beda tantangan kita di era kolonial dan di era milenial. Tantangan kita di era kolonial membutuhkan persetujuan bersenjata, gerakan massa, pressure politik, demonstrasi, turun ke jalan, melakukan tekanan-tekanan politik, solidarity maker, dan terus kita mengawal dengan gerakan-gerakan fisik dan demo-demo massa. Dulu pemimpin massa demonstrasi itu banyak HMI, termasuk diantaranya almarhum Mar'i Muhammad, kemudian Ki Sarudin dan sebagainya. Tantangan beda, respon kita beda, tapi tantangan hari ini di era milenial, ingat, yang berbicara adalah kompetensi, yang berbicara adalah kolaborasi,
yang berbicara inovasi, yang berbicara ada kemampuan komunikasi. Maka saya sering mengistilahkan, memesan pada adik-adik, geser itu style, performa atau paradigma dari kebiasaan turun ke jalan menjadi kebiasaan turun tangan. Tidak ada larangan turun ke jalan, tidak ada larangan demonstrasi. Bahkan itu dimungkinkan, dijamin konstitusi, karena itu kita hidup di alam demokrasi. Tetapi ketika kita sikit-sikit turun ke jalan, sikit-sikit turun jalan, orang lain yang turun tangan. Kita sibuk menghati hal-hal yang teknis di lapangan, orang lain yang lobby, orang lain yang negosiasi, orang lain yang menawarkan solusi, orang lain yang memberikan atensi terhadap kompetensi dan apresiasi terhadap sebuah kebijakan. Ini ketika turun tangan yang berbicara kompetensi, kolaborasi, connectivity, yang berbicara adalah strategi komunikasi. Maka menjadi pemimpin yang pertama, risk taker, berani menghadapi risiko. Jangan ragu, jangan bimbang. Saya tadi sudah bilang meskipun nama menimbang, nama saya selalu disebutkan di SK itu, menimbang, mengingat, memutuskan. Tapi saya nggak ragu dalam bertindak ketika saya yakini itu benar. Dulu ini selingan aja, zaman Pak Harto, untuk pertama kalinya Menteri Lingkungan Hidup itu Profesor Dr. Emil Salim. Itu guru besar di UI. Beliau di FE, saya di Fakultas saya FISIP UI. Kami beda fakultas, beliau tokoh kami profesor, guru besar, dan punya atensi pada pendidikan luar biasa. Ketika beliau ragu untuk pertama kali ditunjuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup, beliau menghadap Presiden. Pak Harto, saya kan ekonom, bukan ekolog. Apa tidak salah Bapak menunjuk saya sebagai Menteri Lingkungan Hidup? Itu kan ekolog. Sementara saya ekonom. Pak Harto sebagai pemimpin yang cerdas dan langsung ambil keputusan, Pak Harto bilang terima aja jabatan itu, yang penting sama-sama ada ekonya katanya. Satu ekonom, satu ekolog. Jadi pemimpin di HMI, di kami pada tingkat apapun jangan pernah ragu. Mau melangkah kepada sesuatu yang ragu dan bimbang, bertanya pada hati. Nabi memberi tuntunan pada kita, bertanya pada hati kita. Karena ingat loh, tadi sumpah jabatan itu tidak tanggung-tanggung, bukan sekedar pertanggungjawaban di dunia atau kepada organisasi, tapi juga pertanggungjawaban di akhirat. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Itu yang pertama. Saya singkat saja dari besar karena sebentar lagi zuhur. Yang kedua, ingat, iklim demokratisasi di HMI itu sudah terbangun begitu kokoh dan kuat. Kader HMI itu siap bersaing, siap bertanding, siap beda pendapat, siap konsensus, siap berekspresi, siap juga memberi solusi. Karenanya tegakkan musyawarah mufakat, tegakkan komunikasi yang didukung oleh kompetensi yang nyata dan konkret agar segala dinamika dan proses yang terjadi itu berjalan dengan baik dan normal. Seorang peneliti dari Harvard University, dia mengatakan begini, organisasi yang sehat itu selalu mengalami dua masa. Pertama masa tenang, yang kedua masa bergolak. Kalau di kami bukan dua masa, 3 masa kita hadapi. Masa tenang, masa bergolak, dan Masya Allah masalah-masalah itu banyak sekali masa-masanya. Masa tenang memberikan inspirasi bagi kita untuk berpikir jernih, objektif, secara ilmiah, prinsip-prinsip ilmiah itu tegak, objektif, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masa bergolak, ujian kepemimpinan. Kita hadapi orang yang escape dari ujian, dari tantangan, challenge dia tidak hadapi, dia lari, itu bukan tipe pemimpin efektif. Hadapi tantangan itu, apapun besarnya, karena dia akan mengukir kualitas kepemimpinan. Kalau di HMI itu leadership exercise, kalau di HMI itu implementasi prinsip-prinsip leadership yang efektif.
seorang panglima yang sukses dalam memimpin berbagai pertempuran, dia mengatakan pemimpin efektif itu dua pilar: mission accomplishment, yang kedua care and support the people, peduli dan support kepada yang dipimpin. Didukung oleh paradigma baru kepemimpinan. Kalau dulu pemimpin berdiri tegak memberi instruksi kepada anak buah, sekarang berdiri sejajar dengan anak buah dan pandai membaca potensi yang ada di anak buah, lalu potensi itu diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang pertama dia letakkan memahami hakikat misi HMI. Misi HMI lah diteruskan oleh Kahmi, terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Nggak tanggung-tanggung, yang dibicarakan itu punya dimensi pemerintahan, punya dimensi politik, punya dimensi masa depan, punya dimensi nilai-nilai keislaman yang luar biasa. Kenapa? Terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah. Artinya agendanya besar, blueprintnya tuh besar, yang berbicara tentang bangsa dan negara. Tapi kalau kita memposisikan diri kita rendah, serendah-rendahnya, contoh, udahlah kita di Kahmi itu kan cuma sekedar kongko-kongko, paguyuban, sekedar nostalgia, maka tidak akan berbanding lurus cara berpikir itu dengan agenda besar untuk mewujudkan cita-cita besar yang terformulasi dalam tujuan organisasi itu. Karenanya saya pesan kepada kita semua, di momentum pelantikan ini, di momentum HUT HMI yang ke-75, dan di momentum launching dan sebagainya, pesannya satu saja kata kuncinya: ingat bahwa apa yang kita kerjakan dalam kepengurusan ini semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah berkali-kali diingatkan kita lewat syair lagu HMI. Setiap menjelang kongres, dan saya menduga ini akan gagal, setiap menjelang kongres akan gagal juga. Setiap menjelang kongres selalu ada ide dan gagasan bikin himne Kahmi, nggak pernah putus. Kenapa? Karena kuat sekali historical approach-nya lewat syair lagu HMI itu, kuat sekali pesan-pesan moralnya, dan kuat sekali tekad dan semangat pertautan batin, karena kita keberadaan Kahmi yang lahir tahun 66 itu meneruskan perjuangan HMI. Coba kita perhatikan, perjuangan besar itu dimulai dari kebersihan hati, bersyukur dan ikhlas. Apa yang kita kerjakan ini diniatkan dalam rangka amal ilmiah, ilmu amalia. Setelah bersyukur, setelah bersih hati, baru yang kedua berbicara organisasi. Bersyukur dan ikhlas, himpunan mahasiswa Islam. Agar apa? Agar kita tidak ragu dalam pilihan ini. Agar kita yakin dan seyakin-yakinnya melalui wadah ini tujuan organisasi dapat tercapai. Jangan ragu kayak remaja menafsirkan lagu Buih Jadi Permadani itu. Kenapa dia ragu? Dia sudah memilih lalu dia ragu. Dia bilang, seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati ini aku buka untuk mencintaimu. Ragu dia. Apalagi zaman dulu itu ada lagu yang memutus silaturahmi. Saya paling tidak suka dengar lagu itu. Memutus silaturahmi. Salah satu liriknya mengatakan, jangankan kirim surat, titip salam pun sudah tidak boleh. Maksud saya, kalau ada dinamika apapun, jangan dendam permanen. Itu dinamika, itu proses. Ya kalaupun merajuk, ngambek itu sehari dua hari, setelah itu akur lagi, setelah itu ketemu lagi, setelah itu perkuat lagi silaturahminya. Jadi saya, ya Pak Kapolres, saya bisa nyanyi itu di organ-organ itu setelah saya jadi ketua DPRD. Kalau udah bupati diminta nyanyi, yang kedua pasti ketua DPRD minta nyanyi. Mana pernah saya nyanyi waktu aktif di HMI? Kita paling nyanyi himne HMI aja. Makanya pengalaman pertama begitu saya maju nyanyi, organ tunggalnya pemainnya langsung tanya, Pak Ketua kuncinya di mana?
nggak usah lah pakai kunci-kunci, ikuti aja saya kemana saya nyanyi. Dan waktu itu konflik dengan bupati sampai interpelasi, saya bawa lagu Jangan Ada Dusta di Antara Kita, supaya bupati menghormati keputusan DPR. Pas sampai di refnya itu saya tinggikan suara saya, ku hormati keputusanmu, saya tinggikan suara saya. Setelah itu akur lagi. Jadi kadang-kadang diplomasi itu lewat lagu itu, wah mantap Bapak. Setelah kita memahami hakikat organisasi, maka setelah bersih hati, hakikat organisasi kita pahami, maka berikutnya baru kita berbicara tentang apa tujuan kita berorganisasi. Bersyukur ikhlas, himpunan manusia Islam, yakin usaha sampai. Kita meyakini akan sampai tujuan ini. Rawat suasana kebersamaan, rawat demokratisasi yang terbangun, rawat hakikat keberadaan kami yang melanjutkan perjuangan HMI. HMI itu hadir sebagai organisasi kader Kawah Chandra di Muka dengan tema Study Today, Leader Tomorrow, belajar hari ini untuk memimpin besok. Makanya tujuan sekarang itu diperkuat lagi dengan terima kasih, ini namanya contoh aspiratif. Jadi begitu panas itu saya minta maaf, dan minum tuh nggak boleh berdiri, duduk. Saya tersiksa betul kemarin, batuk. Kalau batuk ketemu pejabat itu takut COVID kan. Saya ketemu Bang Mahfud, protokol menjadwalkan 30 menit, tapi sampai 2 jam. Berbicara berdua jam, termasuk beliau berbicara tentang kenapa diganti sih syair itu dengan reasoning yang kuat. Itu Kongres telah menetapkan turut Quran dan hadis, turut Quran dan hadis. Lalu ada yang merubah turut Al-Quran hadis. Jadi kalau dibaca sekilas seolah-olah hadis itu bagian dari Al-Quran, walaupun kedua-duanya adalah kitab suci, tetapi berdua hal yang berbeda. Kalau pakai al, pakai dua-duanya al. Kalau nggak pakai al, ya dua-duanya pakai. Dan itu sudah berpuluh tahun sudah mendarah daging. Lafaz itu turut Quran dan hadis. Datang ide gimana dari siapa? Perorangan pula itu. Tak. Lalu turut Al-Quran hadis. Maka suka beradu itu antara yang masih ingat turut Quran dan hadis sesuai hasil Kongres, sama turut Al-Quran hadis, suka beradu gitu. Dan pada lirik itu tidak hikmat. Jadi reasoning beliau kuat, saya bilang ya saya kembalikan ke PBHMI karena itu ranahnya PB, kita kan di Majelis Nasional, kami hanya mengingatkan. Saya lanjutkan, demokratisasi yang kita praktekkan di HMI itu terinspirasi oleh demokratisasi yang dibangun oleh Founding Father. Founding Father kita yang mengabadikan demokratisasi, praktek demokrasi yang kita ingat sampai sekarang itu musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat maknanya apa? Kita duduk sejajar, membuka diri, bermusyawarah dari hati ke hati. Setelah itu baru kita mufakat, baru kita musyawarah. Maka dulu istilahnya itu ada orang istilah katakan mufakat di luar, musyawarah di dalam. Kekayaan kita yang begitu terhormat itu dipakai oleh negara-negara Skandinavia seperti Norwegia, Denmark, Finlandia. Mereka pakai musyawarah mufakat. Kita yang punya kekayaan sendiri jarang sekali memakai musyawarah mufakat. Adu argumentasi, adu narasi yang kadang-kadang berakhir dengan konfrontasi. Kekayaan kita dipakai oleh orang lain, musyawarah mufakat, walaupun tekstual redaksionalnya tidak persis musyawarah mufakat, tapi menggunakan istilah konsensus demokrasi yang intinya adalah musyawarah mufakat. HMI lahir mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan HMI kuat ikatannya untuk mengawal Republik ini, menjaga pluralisme. Maka kita tidak heran konflik setinggi apapun di HMI dan KHMI itu tidak bisa menembus ambang batas menjadi perpecahan karena kuat semangat musyawarah mufakat, musyawir itu. Nah, syarat dan kriteria musyawarah mufakat itu telah kita ditempah di training HMI
maka ingatlah surat 3 ayat 159, Ali Imran ayat 159, Bismillahirrahmanirrahim, itu menjelaskan prinsip-prinsip berdemokrasi, bermusyawarah. Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafazan galizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kata Allah, karena rahmat Allah wahai Muhammad, engkau berlaku baik, ya, kepribadian yang menyenangkan, menyemangati. Jika engkau kasar, kata Allah, niscaya mereka itu akan semakin jauh darimu. Oleh karena itu maafkanlah mereka, mohon ampunan untuk mereka, bermusyawarahlah dengan mereka dalam berbagai urusan atau dalam urusan itu. Dan apabila telah kamu mengambil keputusan, pegang teguhlah pada keputusan itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 2 hari menjelang pelantikan MW Kahmi Jakarta Raya, beredar undangan muswil tandingan. Berapa hari menjelang, saya bilang sama Wakistari, cari dan lacak, cari sumbernya, dapat namanya siar begini, cari. Kenapa? Alasannya musuh apa? Itu karena ketua itu melanggar konstitusi, dari format presidium dia rubah menjadi presidensial. Itulah kadang-kadang tidak mengerti aturan, tidak mengerti konstitusi, padahal ADRT menjelaskan boleh mau memilih presidensial, mau memilih presidium, terserah. Itu namanya opsional, diberikan opsi. Karena alasannya nggak kuat, tidak jelas pijakannya, patah. Yang kedua, mempersalahkan, kenapa sih kok muswil yang terpilih itu lagi? Lah tidak ada yang salah, karena memang dia yang dikehendaki oleh peserta musyawarah. Jadi beda responsif dan reaktif, beda narasi yang menyehatkan dan narasi yang menyesatkan. Maka di era digital, di era agresivitas media sosial yang luar biasa, rubah tradisi yang penting sharing diganti dengan sharing yang penting-penting. Ini yang terjadi itu yang penting sharing. Setelah itu baru dia menyesal. Ternyata dikirim itu hoax, ternyata dikirim itu palsu, ternyata dikirim itu berita bohong. Sebagai kader HMI, anggota kami cerdas dalam menghadapi situasi perkembangan sosial media. Jangan sampai sesama kita retak karena hanya berita bohong. Apalagi tradisi, pijakan, tuntunan kita dalam Islam ada berita apapun, tabayun. Tabayun, kalau bahasa medianya itu cross check sebelum bersikap. Karena kata Allah, jika kau bersikap dengan berita yang tidak benar, yang rugi bukan orang lain, kita juga termasuk orang yang dirugikan. Yang terakhir, setelah kita paham hakikat misi organisasi, kita tahu betapa pentingnya mendekatkan kualitas kepemimpinan, kita tahu membangun kolaborasi. Yang terakhir, yang penting, jaga dan rawat komunikasi yang baik dengan semua pihak yang telah menginspirasi dan memberi semangat. Dan kita bersyukur Pak Sekda, salam hangat untuk Pak Bupati. Beliau adalah salah satu figur tokoh kekaguman kami yang besar atensinya pada kegiatan HMI dan Kahmi. Di antara semua kegiatan Kahmi itu sebenarnya kalau kita simplifikasi hanya 3 titik besar. Pertama, memberi atensi pada kaderisasi agar mata air perkaderan itu berjalan dengan baik. Yang kedua, merawat sikap kritis sebagai cendekiawan, sebagai intelektual, sebagai insan akademis, kawal dan jaga setiap kebijakan apapun pada tingkat levelitas kepemimpinan apapun, supaya kita berkesempatan untuk memberi kontribusi pemikiran kepada kebijakan pada tingkat apapun, pemerintah pusat, daerah dan sebagainya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah promosi dan distribusi kader. Ya, harus ada kemampuan yang tinggi untuk mendorong mobilitas vertikal. Oh, ini potensial, dia ini didorong, kita dorong. Maka saya bersyukur Pak Sekda ini walaupun secara administratif tidak terdapat sebagai anggota Kahmi, tapi Bapak secara aspiratif itu telah berlaku seperti anggota Kahmi kebanyakan. Beliau bisik kepada saya, alhamdulillah Pak Sekjen,
ini direktur ini yang pimpin Kahmi, ini yang pimpin Kahmi. Dalam hati alhamdulillah. Nanti begitu turun saya bisikkan lagi, kalau ada peluang-peluang lagi kasih sudah sama Kahmi itu, supaya mendukung pola kaderisasi. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kalau orang bijak mengatakan, kalau engkau bicara di depannya banyak orang-orang pintar, persingkat bicaramu supaya tidak tampak bodohnya. Nah, jadi ini karena banyak orang pintar, saya mempersingkat bicara saya hanya ingin mengutip cerita inspiratif bahwa betapa pentingnya pimpinan itu menghargai anak buah. Ketika pimpinan menghadapi penghargaan yang luar biasa, yang pertama diingat itu adalah anak buah. Dan itu kita lafaz sehari semalam 5 kali minimal di luar sholat sunat. Itu dialektika pemimpin dengan yang dipimpin itu kita lafazkan di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ketika baginda Rasulullah sampai pada tempat yang telah ditentukan di pusat kekuasaan Allah pada Mi'raj, lalu Allah menyambut dengan kalimat Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Spontan Nabi menjawab Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itulah diantara semua teori tentang kepemimpinan, puncaknya yang paling tinggi itu adalah ketika pemimpin mengakui anak buahnya prestasi gemilang yang diperoleh buah karya kerja kolektif, kolegial, lalu apresiasi juga diharapkan diberikan juga kepada pemimpin. Luar biasa. Allah menyambut selamat ya wahai Nabi, kemuliaan dan kehormatan untukmu. Beliau jawab semoga hal yang sama juga ya Allah engkau curahkan kepada hambamu yang soleh. Minimal 5 kali sehari semalam kita baca itu. Maka kalau saya sholat, kalau saya sempat di rumah, kadang-kadang di rumah saya hanya beberapa jam, selebihnya itu dianggap anak hilang aja sama istri saya. Untung dia aku hati. Kalau dulu waktu saya PPHMI terlambat pulang, Pak, kenapa lambat pulang sih Bang? Kok lama begini? Kalau sekarang kalau saya pulang, pulang juga ya. Ternyata sepertinya dikehendaki pulang. Bangun dialektika yang sehat, bangun komunikasi yang sehat, bangun kesadaran yang tinggi. Suksesnya kita itu sukses kolektif, kolegial. Suksesnya kita itu bukan karena kepemimpinan otoriter, tapi kepemimpinan yang menyemangati, yang menjadi teamwork yang satu. Ketika kita menghadapi penghargaan, kita berikan juga penghargaan yang sama kepada teman-teman yang mendukung kepemimpinan kita. Selamat melaksanakan amanah. Semoga ini menjadi bagian amal ilmiah, ilmu amaliyah, tabungan sampai kamal soleh untuk kampung akhirat. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang tinggi. Kok nggak ada bilang cakep sih? Ulang. Burung merpati terbang tinggi, hinggap di dahan pohon kenari. Kami terus meningkatkan kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas mengabdi menjaga NKRI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.